Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini yang menjadi tema pembahasan kita yaitu mengenai perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Berhubung karena ini bulan Agustus, kita merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-78, dan tentunya juga kita melihat beberapa dosa yang terjadi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat kita, dan kita mau melihat apa kata firman Tuhan. Nah, secara khusus di sore hari ini kita membahas tentang kejahatan perdagangan manusia. Nah, saudara-saudara, perdagangan manusia adalah suatu tindakan kejahatan. Kenapa? Karena merekrut sejumlah orang atau beberapa orang, lalu kita jual dia dengan maksud untuk hal yang jahat, dijadikan ada yang menjadi sebagai perbudakan untuk ditindas sebagai pembantu rumah tangga, ada juga yang dijual untuk menjadi seorang pelacur, menjadi perempuan yang tidak beres. Dan tentunya kita melihat bagaimana tujuan dari semuanya itu adalah untuk mencari keuntungan dari si pelaku yang melakukan perdagangan manusia. Nah, kalau kita melihat secara khusus dalam negara kita di Indonesia, itu terjadi banyak sekali kasus. Contohnya kalau kita melihat berita di Kompas TV itu misalnya tanggal 2 April 2023, dan itu jelas diberitahukan bahwa ada 30 TKI, tenaga kerja Indonesia, yang dimana mereka diselundupkan dari Malaysia lalu pergi ke Thailand, lalu setelah itu dijual ke Myanmar. Dan itu sempat viral videonya. Kenapa? Karena 30 orang ini akhirnya membuat suatu video rekaman sendiri. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi. Dan mereka mengatakan bahwa awalnya mereka dijanjikan untuk bekerja di suatu perusahaan yang legal. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semuanya ditipu dan akhirnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan disiksa. Bahkan di video itu mereka mengakui mereka dipekerjakan kerja sampai 18 jam tiap hari. 18 jam itu adalah suatu waktu di mana tidak seharusnya sebagai seorang pekerja. Nah, kalau kita di Indonesia kan rata-rata bekerja 8 sampai 10 jam. Tetapi ini 18 jam. Itu berarti kalau kita andaikan orang bekerja jam 6 pagi, nanti baru dia berhenti bekerja itu jam 12 malam. Itu sudah lewat batas dari waktu kerja. Nah, tetapi orang-orang ini karena mereka sudah tidak tahan, dipekerjakan sudah lewat batas, lalu perilaku terhadap mereka bukan lagi seperti seorang manusia. Mereka mengatakan hak-hak kami sebagai manusia itu tidak ada lagi. Mereka menangis, dan kalau kalian nanti tonton videonya, mereka itu berseru memohon Presiden Jokowi, tolong kami, selamatkan kami. Kami sudah tidak sanggup, kami bisa mati di sini. Nah, itu adalah berita tanggal 2 April di Kompas TV tahun 2023. Nah, kalau kita melihat lagi berita selanjutnya, misalnya pada tanggal 19 Juni, ini baru-barusan, 19 Juni kemarin tahun 2023 juga. Nah, di situ melalui Kompas TV juga diberitahukan bahwa di seluruh Indonesia, sepanjang mulai tanggal 5 hingga 18 Juni 2023, di situ ada 49 laporan kasus tindak pidana perdagangan orang. Ini barusan bulan Juni kemarin. Dikatakan
mulai dari tanggal 5 sampai 18 Juni. Ya. Ada 49 laporan kasus tindak pidana yaitu perdagangan orang. Dan berapa jumlah orang yang menjadi korban dari kejahatan ini? Di sini di berita Kompas TV diberitahukan mencapai 1.553 orang. Bayangkan saudara-saudara. Berasal dari berbagai daerah, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, dari Medan, dari Aceh, dari semua 1.500 lebih ini ya berasal dari beberapa daerah. Lalu apa yang menjadi ya kerja orang-orang ini yang menjadi korban ini? Nah, kembali lagi ya itu dijadikan sebagai ya pembantu rumah tangga untuk disiksa ya, melebihi daripada seorang pekerja, dan juga ada yang dijadikan sebagai perempuan pelayan. Dan memang rata-rata yang menjadi korban ini di sini dikatakan adalah perempuan dan anak dari 1.500 ya lebih orang ini yang menjadi korban perdagangan manusia. Nah, di sini kita melihat ya, perdagangan manusia ini juga ya, dianggap sebagai penindasan kepada orang-orang lemah. Kenapa? Karena kita melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang yang mau mencari kehidupan, tapi mereka ya dijual dan tujuannya untuk mendapat keuntungan, dan orang-orang ini ditindas ya, disiksa, mereka tak berdaya. Nah, kita melihat tadi di berita dikatakan bahwa sampai mereka berseru kepada presiden kita agar mereka ditolong. Itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kejahatan daripada perdagangan manusia. Menjual orang dengan tujuan keuntungan mereka, dan mereka memperlakukan orang-orang itu untuk ditindas, untuk disiksa. Nah, saudara-saudara, perdagangan manusia ini ya begitu terkenal, viral di Indonesia, dan kita tahu ini adalah kejahatan sosial. Oleh karena itu kita mau melihat ya bagaimana pandangan Alkitab terhadap kejahatan ini. Ya, tadi saya sudah katakan ini bukan hanya kejahatan menjual orang, tetapi juga kita melihat bagaimana ya orang-orang lemah ini ditindas. Orang-orang yang tidak berdaya ini disiksa. Nah, sebagai orang-orang Kristen, kita mau melihat apa kata firman Tuhan. Apakah kita boleh ya pergi menindas orang-orang lemah? Apakah kita boleh menjual orang-orang ini ya untuk maksud jahat dan untuk mencari keuntungan pribadi kita? Nah, inilah yang kita akan pelajari melalui firman Tuhan di sore hari ini. Dan kalau kita melihat yang pertama di dalam firman Tuhan, di sini di kitab Mazmur, kita mau melihat apa kata firman Tuhan di kitab Mazmur tentang tindakan terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Nah, di sini dikatakan di Mazmur pasal 12 ayat 5, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jelas sekali, ini adalah sebuah kecaman dan pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Di sini dikatakan karena penindasan, ya, disiksa, ditindas kepada orang-orang yang lemah, maka Tuhan akan bangkit, ya, dikatakan dia akan memberi keselamatan kepada orang yang lemah ini. Ini adalah bentuk pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang lemah ini. Jadi bukan orang-orang lemah ya
ditindas, dijual untuk kepentingan atau keuntungan kita, bukan. Tuhan Allah kita mengatakan Dia akan membela mereka. Dia akan bangkit memberikan keselamatan bagi mereka. Jadi tindakan menindas orang-orang lemah itu adalah tindakan kejahatan di mata Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan Dia membela. Bukan menindas, tetapi membela, menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan memperhatikan orang-orang ini. Ya. Meskipun secara manusia ya mereka melakukan secara diam-diam. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Tapi Tuhan melihat, Tuhan Maha Tahu. Dan Tuhan mengatakan di kitab Mazmur, karena penindasan ini, maka Dia akan bangkit memberikan keselamatan bagi mereka. Lalu kalau kita melihat lagi di Mazmur pasal 82 ayat 3, nah, di situ dikatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita umat Tuhan, khususnya orang-orang Kristen. Di sini dikatakan, berilah keadilan, belalah hak orang sengsara dan hak orang yang kekurangan. Oh, kita melihat kejahatan perdagangan ini bukan membela, bukan menolong. Tadi saya sudah sebutkan di berita itu, awalnya mereka menjanjikan sebuah pekerjaan yang bagus, bahwa ada perusahaan mereka akan dipekerjakan di situ. Tapi apa yang dilakukan pada akhirnya? Menjual orang ini untuk ditindas, untuk disiksa, bukan memberikan pertolongan bagi mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang kekurangan. Bukannya kita menolong mereka supaya mereka bisa lepas daripada kesulitan, tapi malah tujuannya untuk ditindas. Di sini firman Tuhan mengatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah. Jangan curi haknya. Jangan ambil haknya. Jangan tindas dia. Bela dia. Berikan keadilan. Dikatakan belalah hak orang yang sengsara. Orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan. Kita harusnya ada hadir bagi mereka. Untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bukan sebaliknya kita pergi menjual mereka dan membiarkan mereka ditindas, disiksa. Nah, ini adalah perintah Tuhan kepada kita semua manusia, dan secara khususnya kita adalah orang-orang yang percaya. Nah, itu adalah dari firman Tuhan di kitab Mazmur. Kalau kita melihat lagi firman Tuhan di kitab Amsal, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Nah, kita manusia semua itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada perbedaannya. Segambar dan serupa dengan Allah. Nilai kita di hadapan Tuhan itu sama. Maka kita tidak boleh pergi menjual orang ataupun menindas orang. Itu berarti kita menghina pencipta kita. Yang dimana dia menciptakan kita sama di matanya. Sama-sama berharga. Tapi kita merendahkan orang lain, orang-orang yang lemah, kita pergi jual mereka, kita pergi tindas mereka. Di sini dikatakan, siapa menindas orang yang lemah,
menghina penciptanya. Jadi secara tidak langsung kita itu berurusan dengan Tuhan. Kita bisa lari dari orang tersebut, bersembunyi, tapi kita diperhatikan oleh Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Nah sebaliknya, orang yang memperhatikan, menolong orang-orang lemah ini. Orang-orang ini juga mereka tidak mau pergi bekerja, pergi mencari uang di luar sana. Kalau mereka itu sudah terpenuhi semuanya. Ada banyak orang pergi mencari kerja karena dia kekurangan. Dia membutuhkan untuk makan, untuk kebutuhan anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen di sini dikatakan jangan menindas orang-orang yang lemah ini. Lalu apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang jahat ini? Di sini dikatakan orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Nah, kalau kita melakukan kejahatan perdagangan manusia ini demi kepentingan kita menindas mereka, menyiksa mereka. Di sini dikatakan orang-orang fasik ini, orang-orang jahat ini pada akhirnya dirobohkan, akan dihukum oleh Tuhan. Tidak main-main saudara-saudara. Urusannya adalah dengan Tuhan Allah kita. Kita baca lagi di kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 23 di sini dikatakan janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Nah, ini orang-orang lemah tapi kamu pergi cari keuntungan, kamu jual dia dan kamu biarkan dia bekerja sampai melebihi batas. Kamu siksa dia. Di sini dikatakan jangan kamu merampasi orang lemah. Karena ia lemah, dia tidak berdaya. Orang-orang yang diselundupkan itu, dijual itu adalah orang-orang yang tak berdaya. Sampai di sana kebanyakan mereka itu tak tahan, mau keluar tak bisa. Dia tak berdaya. Makanya zaman sekarang harapan satu-satunya kalau memang tidak ada jalan keluar lagi, yaitu seperti buat video, viralkan di media sosial. Ya mudah-mudahan orang-orang yang punya kuasa memperhatikan dan menolong mereka. Karena mereka sudah tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan mereka lemah, jangan rampasi mereka. Jangan menginjak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Nah kalau kita melihat di Israel, ya pada saat itu dalam mencari keadilan mereka akan berkumpul di pintu gerbang dan para tua-tuanya mereka akan berdiskusi dan akhirnya mereka akan memutuskan perkara juga di situ. Jadi harusnya di situ diberikan haknya keadilan untuk mencari keadilan baginya. Tapi di sini dikatakan justru diinjak-injak orangnya. Dia tidak mendapatkan keadilan di situ. Nah, saudara-saudara, di sini jelas sekali firman Tuhan mengatakan, jangan kita menginjak-injak orang-orang yang benar-benar berkekurangan ini, orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang tidak berdaya ini. Kenapa? Lihat dikatakan di sini, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Lihat kecaman Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Jadi orang-orang yang melakukan perdagangan manusia, penindasan kepada orang lemah ini, mereka anggap biasa-biasa saja. Lihat apa kata Tuhan. Mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Hukumannya tidak main-main. Tuhan akan memberikan hukuman yang keras kepada mereka. Mereka tidak akan luput daripada penghukuman Tuhan. Orang-orang ini bisa saja mereka tindas. Tapi ingat,
hukuman yang lebih berat dari situ mereka akan dapatkan daripada Tuhan Allah. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Lalu kalau kita membaca di kitab Ulangan pasal 24 ayat 7, apa kata firman Tuhan di sini? Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia. Nah, ini kata menjual dia, ya. Di kitab Ulangan pasal 24 ayat 7. Maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jikalau seseorang dikatakan di sini, ya, dia menculik seseorang. Nah, itu perdagangan manusia itu seperti ya menculik itu sebenarnya. Diam-diam. Dia menipu orang-orang yang mengatakan, ya ini mau kerja di sini. Dan akhirnya diam-diam bukan itu, bukan kerja di tempat yang baik. Di sini dikatakan, lalu dijadikan sebagai budak, ya, disiksa, dan di sini dikatakan menjual dia, ya, memperdagangkan dia kepada orang lain untuk ambil keuntungan dan untuk dibiarkan ya jadi orang yang ditindas. Di sini dikatakan maka haruslah dia mati. Sama seperti apa yang dikatakan di kitab Amsal tadi. Ya, ayat yang ke-23. Tuhan akan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Nah, jadi kita jangan pergi melakukan kejahatan ini ya, dengan memperdagangkan ya, manusia, menyelundupkan orang-orang untuk dijadikan sebagai ya ada yang bekerja yang ditindas, ada yang menjadi pekerja yang tidak baik. Dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Di sini dikatakan jangan kamu menjual, ya, menjual dia maka dia harus mati. Nah, saudara-saudara, bukan hanya di zaman dulu, ya, di zaman sekarang lebih parah lagi ya kejahatan perdagangan manusia ini. Tadi saya sudah katakan di awal, tanggal 5 sampai 18 saja, hanya dalam beberapa hari, dalam berita Kompas TV mengatakan sampai 49 laporan. Bahkan di Batam sempat viral ada satu kasus ya yang dianggap sebagai rohaniawan karena dia membongkar kejahatan perdagangan manusia. Dan itu sampai viral di Batam ini. Jadi memang itu ada ya, ada di mana-mana ada kejahatan seperti demikian. Nah, kalau kita membaca di kitab para nabi ya, di kitab Yesaya pasal 10 ayatnya yang kedua sampai ketiga dikatakan untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Nah, kalau kita melihat ayat yang pertama di situ berbicara tentang para penguasa yang membuat ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, hukum-hukum yang dimana tujuannya untuk menghalang-halangi orang lemah mendapat keadilan. Artinya untuk menindas orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Dikatakan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Lalu apa yang akan terjadi terhadap mereka di sini dikatakan di ayat yang ketiga, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaan? Pada waktunya di sini dikatakan akan datang hari penghukuman itu. Lalu bagaimana mereka bisa lari
dari penghukuman Tuhan itu? Kepada siapa mereka minta tolong? Lalu harta mereka yang kumpulkan dari kejahatan itu, bisakah menolong mereka? Takkan bisa. Tuhan begitu marah kepada orang-orang yang menindas orang-orang lemah ini. Lalu kalau kita melihat lagi di kitab Amos, Amos pasal 2 ayat 7 dan ayat 13, di sini dikatakan mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Nah, ini adalah suatu kejahatan yang terjadi ya pada zaman orang Israel, khususnya pada zaman Nabi Amos. Ya, kejahatan sosial, bukan hanya mereka ya pergi menyembah berhala, ya meninggalkan Tuhan, tetapi dalam kejahatan sosial moral mereka, ya salah satu yang menjadi dosa mereka yaitu orang-orang yang berkuasa, ya, orang-orang yang berdaya, orang-orang yang punya ya power, mereka bersikap sewenang-wenangnya terhadap orang-orang yang tak berdaya ini. Di sini dikatakan mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Dia sudah jatuh, mereka injak-injak lagi. Kan tak berdaya. Dikatakan di sini, ya mereka membelokkan jalan orang sengsara. Lalu apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang jahat ini? Lihat, di sini dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Tuhan benar-benar mengecam ya, kejahatan orang-orang yang menindas yang lemah ini. Dikatakan di sini, aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak. Tuhan akan hukum mereka. Ya. Dan mereka tidak akan bertahan ya, di hadapan Tuhan ketika penghukuman itu terjadi. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan ya, benar-benar membenci ya, kejahatan yang namanya perdagangan manusia, penindasan ya kepada orang-orang yang lemah ini. Tuhan memberitahu kejahatan ini dan Tuhan juga memberitahukan penghukuman bagi orang-orang yang melakukannya. Nah, kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, saudara-saudara, contoh di mana seseorang menindas orang yang tidak berdaya, orang yang lemah. Dan kita bisa dapatkan cerita tentang Ahab. Nah, kalau kita melihat kisahnya di kitab 1 Raja-Raja pasal 21, di situ diberitahukan tentang Ahab dan Nabot. Kita melihat bahwa Ahab memiliki istana di daerah Yizril. Dan di situ dikatakan bahwa Nabot dia memiliki kebun anggur dekat istananya Ahab. Lalu Ahab karena dia raja, dia pikir apa yang dia mau akan dia dapatkan. Lalu dia suka terhadap kebun anggurnya Nabot ini. Lalu dia datang kepada Nabot, Nabot, saya suka terhadap kebun anggurmu ini, karena dekat juga di istanaku. Jadi jual kepada saya. Ya. Kasih ke saya. Nanti saya ganti dengan kebun anggur yang lain. Ataupun kalau kamu mau uang, ya saya kasih. Nah, sebatas itu tidak masalah. Tapi ketika Nabot mengatakan, ya raja jauhlah daripadaku untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena kebun anggur itu adalah milik pusakanya, warisan. Jadi si Nabot dia tidak mau jual. Dia tidak mau berikan kepada Raja Ahab meskipun mau dibeli dengan harga yang besar. Dia tidak mau jual. Nabot itu hanya rakyat biasa yang memiliki kebun anggur itu. Lalu apa
sikap daripada Raja Ahab. Apakah dia terima? Tidak. Dia memaksakan kehendaknya. Dia mau, harus dia dapatkan kebun anggur itu. Jadi dia pulang ke rumah, lesu. Firman Tuhan mengatakan dia tidak mau makan. Orang mengatakan sekarang galau. Galau karena apa yang menjadi keinginannya itu tidak tercapai. Karena dia pikir raja, harus dia dapatkan. Jadi karena Nabot tidak mau menjual kepada dia, dia menjadi galau. Lalu apa yang terjadi ketika istrinya, Izebel, melihat Raja Ahab, dia sedang galau, dia tidak mau makan, dia lesu, dia sedih. Lalu dia mengatakan, kenapa ya Raja? Lalu Raja Ahab mengatakan, aku melihat kebun anggur Nabot dan saya suka. Waktu saya tawar kepada dia untuk dia berikan kepada saya, apakah saya beli atau saya ganti dengan kebun anggur lain, dia tidak mau kasih. Oh, Izebel ini bukannya istri yang menghibur suaminya atau menolong suaminya agar dia menerima keputusan Nabot. Tapi apa yang dia bilang? Tenang saja, ya. Kamu nggak usah galau, kamu bangkit, kamu pergi makan, tenang saja. Nanti kebun anggur Nabot ini akan kamu dapatkan. Apa yang dilakukan oleh Izebel? Dia mengumpulkan para tua-tua di kota Yizreel, memberikan pesan supaya Nabot dituduh bahwa dia telah menghujat Allah dan menghujat raja. Dia minta supaya para tua-tua ini mendatangkan 2 saksi palsu untuk menuduh Nabot bahwa dia telah menghujat Allah dan juga raja. Jadi itulah yang dilakukan. Akhirnya Nabot karena dituduh, dianggap bersalah karena dia telah menghujat Allah dan raja, akhirnya dia dibunuh, dilempari sampai mati. Nah, setelah Nabot mati, lalu diberitahukanlah kepada Izebel bahwa Nabot sudah meninggal sesuai dengan perintah Izebel. Lalu Izebel pergi beritahukan kepada Raja Ahab, Nabot sudah mati. Dan anehnya dia tidak pergi bertanya kenapa Nabot meninggal. Dia tahu hal itu. Dia tidak peduli. Yang penting kebun anggur itu dia dapatkan. Nabot tidak berdaya. Dia orang lemah, dia rakyat biasa. Raja dia punya kuasa. Yang sesuka saja bagaimana cara supaya kebun anggur ini dia dapatkan. Kita melihat bagaimana akhirnya Raja Ahab pergi ke kebun anggur itu dan dia bersuka cita karena dia memiliki kebun anggur itu. Lalu apakah selesai masalahnya? Tidak. Firman Tuhan datang untuk disampaikan. Apa kata firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 21. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dan keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Nah, kalau kita melihat bagaimana nantinya Ahab meninggal dalam peperangan bersama dengan Yosafat. Dan kalau kita melihat nanti di kitab 2 Raja-Raja, keturunannya yang menjadi raja Israel, yaitu Yoram, itu dibunuh oleh Yehu dengan panah, dikatakan sampai panahnya tembus jantungnya. Itu menggenapkan penghukuman Tuhan kepada keluarga Ahab ini, kepada keturunan Ahab ini, karena kejahatannya membunuh Nabot untuk mendapatkan kebun anggur, menindas orang-orang yang tidak berdaya. Dan di sini dilanjutkan di ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizreel. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca nanti kisahnya, di zaman Yehu, di kitab 2 Raja-Raja, di situ dikatakan bagaimana Izebel itu meninggal ketika Yehu sudah membunuh Yoram dan Ahazia.
lalu dia pergi ke istana, lalu si Izebel dia melihat siapa yang datang itu. Dan ketika Yehu melihat dia, Yehu mengatakan kepada orang-orang di situ, siapa yang mau berpihak sama saya? Lalu ada orang mengatakan saya. Lalu dia suruh lemparkan perempuan itu dari jendela istana. Dan dia dilemparkan sampai jatuh. Dikatakan darahnya terpercik kemana-mana. Kan bayangkan kalau jatuh. Dan setelah itu Yehu dia pergi makan. Lalu dia bilang, urus perempuan itu. Mayatnya. Lalu yang lebih menyedihkan saudara-saudara. Waktu diambil mayatnya. Ternyata yang ada tinggal kepalanya. Kedua tangannya. Dan kakinya. Lalu kemana tubuhnya? Dimakan anjing. Nah itu nubuatan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan di sini. Anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Dan pas itu kejadiannya di Yezreel. Tempat Nabot meninggal juga. Yoram yang keturunan Ahab. Raja Israel. Dia juga dipanah mati di Yezreel itu. Di Nabot itu. Demikian juga si Izebel. Waktu dia dilemparkan dari atas. Dia jatuh, terpercik darahnya meninggal. Dan dikumpulkan hanya kepalanya sama tangan sama kakinya. Tubuhnya hilang karena dimakan anjing. Itu pas juga di Nabot di Yezreel. Bagaimana Tuhan ya benar-benar mengecam kejahatan, menindas orang-orang lemah ini. Jadi saudara-saudara, kejahatan perdagangan manusia ya, menindas orang-orang yang tidak berdaya ini, menyiksa mereka, itu adalah kejahatan yang benar-benar dikejam oleh Tuhan. Nah, kita sudah tahu bagaimana banyak tadi firman Tuhan, mulai dari Mazmur para nabi, dan kita melihat contoh daripada Ahab. Ya, kematian keluarganya benar-benar ya sadis, ya. Karena kejahatan mereka terhadap Nabot secara khususnya. Nah jadi kita tidak boleh melakukan ya penindasan kepada orang-orang yang lemah. Kita tidak boleh ya menjual orang ya, untuk kepentingan kita, untuk dijadikan ya sebagai pribadi yang disiksa atau ditindas. Itu benar-benar dikejam oleh Tuhan. Dan jadi apa yang menjadi sebuah kesimpulan bagi kita, mengingat karena hal ini ya berhubungan dengan kejahatan sosial dan kita telah merayakan ya kemerdekaan Indonesia, tentunya kita berharap ya yang pertama kita berharap kepada para pemerintah ya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan pemerintah, para pemimpin kita, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, ya, khususnya di kota Batam ini, agar mereka bisa bertindak ya dengan adil dalam setiap kebijakan-kebijakan mereka. Bahkan dalam menangani kasus-kasus penindasan, kita berdoa supaya mereka juga bisa bertindak dengan tepat dalam menangani kasus-kasus. Jangan sampai terdapat ketidakadilan, orang-orang yang tidak berdaya ini dibiarkan begitu saja, bahkan makin ditindas. Lalu yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita, yaitu kita sebagai orang-orang Kristen, ya, kita harus ingat ya, kita tidak boleh memperdagangkan orang, menindas orang, menyiksa orang-orang yang lemah. Nah, itu harus kita kasih tahu dan kita harus ingat hal itu. Karena ini adalah perintah firman Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Tuhan begitu benci terhadap orang-orang lemah. Ya. Tuhan mendengar seruan mereka. Ya, jadi di sini dikatakan ya kita harus benar-benar bertindak dengan tepat kepada mereka. Ya, tidak ada keadilan bagi orang-orang yang memperdagangkan manusia, tidak ada. Ya, orang yang sama nilainya dengan kita jual mereka, jadikan mereka sebagai budak, sebagai
disiksa. Nah, itu adalah kejahatan ya di mata Tuhan. Lalu yang terakhir, ya, mari kita juga menyuarakan ya, kita menyuarakan kepada para ya pemerintah dan masyarakat secara luas, kepada semua ya, supaya kita tidak bersikap menindas orang-orang lemah. Jadi bukan hanya kepada kita orang-orang Kristen, tapi kepada siapa saja ya. Kalau kita tahu orang tersebut dia bertindak dengan tidak adil, tidak baik kepada orang ini, maka kita juga bisa kasih tahu bahwa hal itu adalah kejahatan. Kita tidak boleh melakukannya. Kita sebagai ciptaan Tuhan, kita sama nilainya di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh menindas orang lain, karena Tuhan memperhatikannya. Nah, jadi saudara-saudara, itulah tema firman Tuhan yang kita bahas di sore hari ini, yaitu mengenai perdagangan manusia atau penindasan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Jadi mari kita perhatikan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan kita melakukannya. Ya, kita memiliki kasih kepada seseorang, kepada orang lain. Ya, seperti lagu kita tadi. Ya, mari kita bersikap kasih kepada orang. Ya, bukan menindas mereka, tapi mengasihi mereka. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam bersikap terhadap orang lain, bahwa kami tidak boleh melakukan kejahatan seperti memperdagangkan orang lain ataupun menindas orang-orang lemah. Tuhan, kami berdoa supaya sebagai anak-anak Tuhan kami memiliki kasih, kami berbuat baik kepada orang lain. Tuhan, tolong kami untuk taat akan firman-Mu, dan supaya kami selalu hidup berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.